Ya khalqallah, wahai makhluknya Allah, ma ta'rifuna khaliqakum haqqa ma'rifati. Kamu masih belum mengenali sang penciptamu dengan pengenalan yang sebenarnya. Baru agak-agak tahu, kayak-kayaknya tahu, atau berpura-pura tahu. Kamu belum tahu sebenarnya. In kana li fil qiyamati syai'un indallah azza wa jalla, andaikan aku ini nanti di hari kiamat punya sesuatu pemberian dari Allah, diberi satu kekuatan, la ahmilanna athqalakum min awwalikum ila akhirikum, niscaya akan kupikul semuanya beban kamu dari sejak dahulu kala sampai akhir zaman. Saya pikul semua. Andaikan aku punya kekuatan itu. Ya muqri', wahai sang pembaca Al-Quran, iqra alayya wahdi, silahkan baca di sini kepadaku sendirian. Ayo sok baca sendirian. Min duni ahli samawati wal ard, tanpa disaksikan oleh siapapun penduduk langit dan bumi ini. Yuk kita baca sendirian. Kullu man ya'malu bi'amalihi. Kayaknya ini kullu man ya'malu bi'ilmihi. Udah la'ala so'ab aja. Barang siapa yang mau mengamalkan ilmunya. Sebab banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai kemewahan saja, ya, hanya sebagai pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang sifatnya deskriptif. La'alla shawab saja. Sara bainahu wa bainallah azza wa jalla babun. Nanti antara kamu dengan Allah hanyalah tinggal sebentar lagi sudah ada di hadapan pintu. Yadkhulu qalbahu atau yadkhulu qalbuhu minhu alaihi. Melalui pintu itu nanti hatinya akan masuk ke dalam pintu itu. Wa amma anta ya alim, adapun kamu wahai orang alim, anadene sira kiai lamanikane mah, fa mustaghilun bil qila wal qal, sibuk dengan isu sana isu sini, gosip sana gosip sini, kata anu kata ini, kata imam ini, sibuk kola-kola pragat-pragat sampai asat kabeh kola ini. Qala al-Maliki, qala al-Hanafi, qala Syafi'i, apal kabeh qala. Sehari-hari qala-qala aja. Qala al-Mu'tazilah, qala Asy'ari, qala Maturidi, qala al-Jabari, qala wah. Yang kamu yakini apa? Enggak jelas. Dia hanya memahami pendapat ini. Pendapat kamu gimana? Enggak jelas. Ini banyak ilmu seperti itu. Seperti orientalis. Dia belajar Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Ahli Sunnah, apa semua, argumentasi semua. Apa yang diyakini? Ya enggak ada, hanya ilmu kok. Dan sekarang makin banyak ilmu yang seperti itu. Ilmunya sebagai kemewahan. Wa jam'il mal anil amal bi'ilmihi. Sifatnya hanya ngumpulin duit. Ngaji sana, ngaji sini, ngumpulin duit. Kalau dia sibuk, ya dilimpahkan kepada rekannya, tolong dong ganti saya ceramah sana, nanti 20% buat saya. Punten. Saya ada ceramah di Jati Barang besok, cuman saya double nih, nggak bisa. Karena satunya di Kuningan. Ya, terus kamu aja yang ngajarin saya, tapi nanti hasilnya buat saya 20%.
jam ilman. Pinter. Tapi ilmunya itu hanya untuk cari ilmu agama atau ilmu dunia. Seorang dokter yang kalau pasiennya itu miskin, dia nggak mau terima uang. Berapa dok? Udah nggak usah bu, ini obatnya. Yuk salaman, terima kasih. Ilmunya dunia tak akhirat. Iya kan? Iya. Jadi itulah persoalannya. Kita jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu semuanya. Allah tahu semuanya kok. Allah tidak bisa kamu tipu. Allah tahu semua. Perilaku kamu Allah tahu semua. Tahu diri aja lah. Gitu. Ini bukan kata saya, ini kata Syabdul Qadir Jailani nih. Saya hanya menerjemahkan aja nih. Anil amali bi ilmihi, lebih banyak cari duit daripada mengamalkan ilmunya itu. Ilmunya hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai barang kemewahan, hanya sebagai pajangan-pajangan, hanya sebagai dekorasi-dekorasi. Fala jarama yaqa'u biyadika minasurati dunal makna. Maka tidak ayal lagi, tidak asing lagi, tidak mustahil lagi, nanti akan jatuh ke tanganmu hanya berbentuk surah dunal makna, hanya fisiknya saja, tapi maknanya, metafisiknya kamu tidak dapatkan. Ini persoalan makna dan surah. Dari sejak zaman dahulu kala, orang dalam memahami Tuhan Sang Pencipta itu kalau tidak berbentuk fisik, tidak kelihatan, nggak paham Tuhan itu seperti apa. Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Saya nggak mungkin percaya kalau belum melihat Tuhanmu secara terang-terangan. Itu dulu. Sampai Nabi Musa juga terhanyut, terbawa. Rabbi arini anzur ilaika. Karena terlalu harus dibuktikan secara fisik. Paham nggak? Nah itu ketika kita sampai kepada Nabi terakhir, laisa kamitsli syai'un, Allah tidak seperti apa-apa, menjadi tidak mengerti. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa ditangkap, nggak bisa didengar, ya berarti nggak ada. Jadi pada era Nabi Muhammad inilah baru manusia dibawa dalam pemikirannya memahami makna, bukan hanya surah, bukan hanya fisik, tapi metafisik yang ada di belakang fisik ini, itu yang. Dan sesungguhnya yang membentuk kehidupan kita, perilaku kita, sebetulnya bukan benda yang kelihatan, tapi adalah ideologi yang dibangun dalam pikiran kita, bangga. Ya. Dalam bangunan teologi, pemikiran Islam, Kristen maupun Yahudi, mungkin obsesi daripada kausa lima atau penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain adalah Tuhan. Ada terminologi menurut terminologi juga pernah mengatakan A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, dan seterusnya. Ini kemungkinan tidak bisa menjadi Tuhan. Karena apa? Karena memang ini semuanya akibat. Nah, terus ada yang kedua lagi, A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, kembali lagi D sama dengan A. Ini kemungkinan juga tidak mungkin menjadi Tuhan, karena memang itu tidak mungkin menjadi penyebab semua. Nah, dan yang ketiga, mungkin A sama dengan B, B sama dengan C, titik-titik X. Nah, mungkin inilah barangkali obsesi daripada penyebab yang pertama. Tapi kalau memang ini menjadi dasar sobatnya titik-titik X ini, nah kita belum bisa artinya membuktikan secara konkret atau secara realitas, atau belum bisa diverifikasi. Sekarang saya mau jujur aja. Orang yang tidak percaya adanya
Tuhan, saya meyakini dia tidak akan bisa membuktikan secara pasti bahwa Tuhan tidak ada. Ya kan? Dan orang yang bertuhan pun tidak akan bisa membuktikan Tuhan itu ada secara physically. Kalau kita berpikirnya secara fisik, secara musyakhasat, artinya musyakhasat itu yang berbentuk, yang ini musyakhasat, itu tidak akan mampu memahaminya. Jadi orang-orang yang sudah berpikir secara mujarradat, sudah tidak terikat lagi dengan fisik. Sesungguhnya kita pahamnya, namanya DPR itu adalah parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah sebagai lembaga legislatif. Orang kampung yang sederhana berpikir baru tingkatan musyakhasat. Yang dia tangkap hanya orang-orang yang keluar masuk di gedung itu. Lihat bangkunya, kursinya, lampunya, gedungnya, gajinya, rumah dinasnya. Ya kan? Dia tidak bakal bisa menangkap bahwa ini lembaga legislatif. Lembaga legislatif tidak bisa dilihat mata, Bung. Itu konsep. Lembaga itulah yang mengeluarkan undang-undang yang mengikat kehidupan kita bersama. Dan itu lembaga tidak terikat dengan gedung, dengan manusia. Bisa berganti kapan saja lembaga itu. Di mana lembaga legislatif? Kita tidak bisa menunjukkan di sini tempatnya di mana. Di meja ini, oh itu mejanya Pak Fadlizon. Ini, oh ini lembaganya Pak Hamzah. Oh ini mejanya ini. Ya di mana legislatifnya? Adalah dalam pikiran kita. Pak Jokowi dipilih secara konstitusional. Sifat konstitusionalnya Pak Jokowi terpilih bisa dilihat mata nggak bisa. Sekalipun kita buktikan hasil rekapan pemilunya, itu kan yang angka. Legalitasnya bukan di sini, tapi kekuasaan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ini kita cek alam mujarradat. Ya, sampai nanti masalah aras, masalah kursi, masalah kolam. Kamu kan musakhosat ini nih. Kiranya kolam seperti ini. Itu kan keputusan. Kursi itu kan kekuasaan yang tidak bisa dilihat. Jadi harus ya itulah makanya kita sulit untuk mengajak orang berpikir secara abstrak itu. Ya kalau memang dia belum mampu. Makanya terjebak semua agama dulu selalu Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk tomtekong, dalam bentuk pohon, dalam segala macam. Karena bagaimananya nggak kelihatan aja. Bisa ditangkap pemiliknya ini. Seperti begitulah kira-kira. Jadi ya susah. Nah, ketika Anda nanya, Pak Sakul kenal Tuhan? Ya kenal. Coba ceritakan seperti apa? Ya saya nggak mampu untuk menceritakan Tuhan saya. Karena Tuhan saya tidak seperti apa-apa. Itu gimana? Ya kalau dia tidak seperti apa-apa, bagaimana saya menerangkannya? Mungkin yang saya terangkan perasaan, ya apa yang saya rasakan. Kalau bisa ceritakan, tidak mungkin Anda bisa menangkap perasaan saya seperti yang saya rasakan. Seperti saya mengagumi seorang perempuan yang cantik. Saya ceritakan, Anda pasti tidak akan bisa mengagumi perempuan itu seperti saya mengagumi. Itu seperti itu. Jadi disitulah suatu wilayah yang ketika kita sudah masuk kepada ma'ani, alamul ma'ani, itu ya disitulah satu kelas-kelas kemanusiaan dalam kecerdasan berpikir. Semua ide-ide besar itu nggak ada bentuknya. Nggak boleh. Demokrasi, kayak apa sih demokrasi? Kayak apa bentuknya? Ya tataran, ya bagaimana yang nggak kelihatan, tapi itu konsep pemikiran. Paham begini ya? Nah makanya ketika dinama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun,
Memang Allah bicara dengan mulutnya, lalu kun, ada kaf, ada nun. Itu tidak seperti itu. Artinya Allah itu kalau menciptakan, apapun yang keluar adalah berupa kalimat dan terjadi. Kalimat Allah itu wujudi, hak wujudnya benar ada, bukan dalam imajinasi. Ada. Dan semua yang diciptakan itulah namanya kalimat Allah. Iya kan? Kemudian lagi, kita jangan salah paham. Lau anal bahram bidadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Kalau lautan menjadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, akan kering lautan dan tidak akan pernah selesai kalimat Allah. Yang mana kalimat Allah? Ya ini kita, kamu, saya, kalian semua. Ini adalah lampu, listrik, HP. Ini semua ada kalimat Allah semua. Apapun yang dicipta oleh Allah melalui kehendaknya, kun, maka terjadi. Kalau kita mah bukan mencipta, merubah bentuk kita. Betul enggak? Karena Allah kan dari tidak ada menjadi ada, dan adanya benar-benar ada. Nah, itu. Jadi persoalannya kalau itu mah tadi yang ditanyakan itu adalah persoalan silogisme dalam logika Aristotelian. Logika Aristotelian itu juga oleh John Dewey itu dibantah, ada beberapa kelemahan dalam bentuk silogisme itu. Kenapa? Orang kadang-kadang kurang teliti menguji hubungan antara A sama dengan B. Tanpa diuji langsung B sama dengan C. Hubungan B dengan C juga tidak teruji. Baru hanya dugaan, perkiraan. Kullu bid'atin, kullu muhdatsatin bid'ah. Betul enggak? Belum tentu. Wa kullu bid'atin belum tentu. Wa kullu dhalatin finnar belum tentu. Soalnya belum tentu. Kenapa Anda kesimpulkan?